Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap insan. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari takdir Allah yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Namun, terkadang sulit bagi manusia untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, terutama ketika menghadapi cobaan dan ujian yang berat. Kita malah menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala salah memberikan takdir kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, "Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Lantas, bagaimana caranya agar kita bisa bersabar menerima takdir Allah? Bagaimana pula agar kita meyakini bahwa takdir Allah adalah yang terbaik bagi hambanya? Mari kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku siang hari ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali kita bertemu lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita bersiaran langsung dari Masjid Baitul Hakim, tepatnya di Komplek Diskum AD Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Pemirsa, ketika kita mendapatkan ketetapan atau takdir Allah yang itu mungkin menurut kita adalah takdir yang buruk atau tidak baik bagi kita, mungkin respon yang pertama kali kita berikan adalah respon marah atau tidak terima. Padahal belum tentu sesuatu yang buruk itu adalah buruk juga bagi Allah. Nah, inilah pentingnya kita untuk bertawakal pemirsa. Untuk itu pemirsa, kita mengangkat tema atau judul pada siang hari ini dalam Damai Indonesiaku, yaitu bertawakallah karena takdir Allah tak pernah salah. Bersama guru-guru kita, Ustadz Tileh dan juga Ustazah Syifa Nurfadilah, dan juga nanti kita akan bermuhasabah bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Muslim Farid. Dan ini kita akan mendengarkan tausiah berkaitan dengan takdir ini. Langsung saja kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Syifa Nurfadilah dan segenap jamaah Masjid Jami Baitul Hakim Cipinang Jatinegara, Jakarta Timur, Indonesia. Dan segenap pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita bertawakallah, bahwa takdir Allah itu tidak ada yang salah. Setiap kita dalam hidup ini Allah berikan ujian, Allah berikan ketentuan, qadha dan qadarnya sudah jelas. Maka qadha dan qadar ini harus benar kita yakini, karena sesuai dengan kita percaya bahwa takdir Allah itu salah satu rukun iman. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Iya. Setiap kita Allah tentukan takdirnya, maka takdir dihitung menjadi dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Takdir mubrom yang memang sudah ditentukan dari zaman azali. Artinya apa? Kematian, jenis kelamin, ini kan bentuk yang memang Allah sudah tentukan buat kita. Kematian siapa yang tahu? Benar Bu?
Bahkan Rasulullah nggak tahu kapan waktunya dikasih tahu kematian. Ini semua kita pasti akan memasuki pintu yang namanya kematian. Al maut babun wa kullun nasi dakhilu. Kematian adalah pintu dan semua kita akan masuk ke dalam pintu kematian. Nih calon-calon jenazah. Bener teh. Ustaz saya mau masih muda, matinya rada jauh. Enggak, mati mengacak. Ya kan. Kadang yang muda berangkat duluan. Kita nggak tahu. Ini takdir yang sudah ditentukan. Kematian, su'ul khotimah, husnul khotimah. Kita pasti pilih husnul khotimah. Su'ul khotimah udah jelas, husnul khotimah sudah jelas. Maka kematian sudah ditentukan oleh Allah dari zaman ajali. Kemudian kayak model jenis kelamin, perempuan laki-laki, laki-laki perempuan. Dari gayanya udah beda, ngomongnya beda, bentuknya bodinya beda, dan juga kelaminnya beda. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Dan bahkan sudah ada pasangannya, laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Kalau laki-laki pasangannya laki, nggak jelas. Ya kan. Perempuan pasangannya perempuan nggak jelas. Bu, mohon maaf nih kata-katanya agak kasar. Seanjing-anjingnya anjing. Anjing laki kawin sama anjing wadon. Tuh ada pasangannya. Jadi kematian, jenis kelamin, ini semua Allah sudah tentukan dari zaman ajali. Qadha dan qadarnya jelas. Dan juga ada yang kedua namanya takdir mu'allaq. Artinya usaha manusia sendiri. Ya Allah, saya begini amat ya. Bapak 7 turunan masih susah aja. Miskin, lengket buat mas saya. Ini emang begini apa takdirnya ya Allah? Ya Bu, nah ini bisa kita ubah, benar Bu? Bisa dirubah dengan apa? Dengan dalil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Allah sudah bilang Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Lapar, jangan diem aja. Ya emang udah takdirnya lapar, begini aja diantepin juga kenyang sendiri. PA. Tuh makanya kita tentukan, Allah sudah bisa menentukan takdirnya dengan takdir yang terbaik buat kita. Qadha ketentuan, takdir adalah hasil daripada qadha. Maka kita mudah-mudahan yakin takdir yang Allah berikan terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, Silakan. di sini dulu Ustaz Ya, ya. boleh, Kita langsung persilakan jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan nanya. berkaitan dengan subtemanya Ustaz yang disampaikan, yaitu bagaimana kita menerima takdir. Nah, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang sudah ditunjuk tadi. Silakan yang sudah dipersiapkan mic-nya. Baik, boleh berdiri, diperkenalkan namanya. Berdiri, Pak. Baik, dan silakan disampaikan pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukiman Ardaliwa. Bapak Sukiman, silakan Pak Sukiman. Sesuai dengan judul ceramah tadi, memang bahwa semua orang itu selalu akan diuji oleh Allah. Dan memang saya di dalam kehidupan ini beberapa kali diuji oleh Allah. Dengan takdir yang tentu kalau namanya diuji tidak enak. Contoh, di dalam berbisnis dikhianati mitra. Pada waktu itu tentu sangat tidak enak, tapi karena selalu mengaji di Baitul Hakim, itu adalah sudah takdir, berupaya untuk menerimanya. Ya. Namun saya mohon kepada Pak Ustadz, kiranya agar makin mantap kita itu menerima takdir Allah. Nah, ini nasihat dan saran dari Pak Ustadz. Kadang-kadang Pak Ustadz tidak hanya dalam urusan dunia, iman juga kadang-kadang pagi kuat, sorenya berkurang ya. Baik. Ini juga mohon Pak Ustadz bagaimana supaya dalam kehidupan ini kita benar-benar
bisa menerima takdir itu ridho dengan takdir Allah, walaupun tetap berusaha tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Tilai. Alhamdulillah Pak Sukiman pertanyaannya luar dalam. Luar biasa. Masya Allah. Setiap kita, guru saya bilang ada musibah yang berupa ujian, yang berupa teguran dan berupa hukuman. Ujian diberikan kepada orang yang baik-baik, ngajinya rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, dapat musibah namanya ujian. Kenapa diuji? Karena pengen naik kelas. Masa nggak sekolah ulangan? Pak Sukiman tadi berbisnis. Setiap bisnis itu pasti ada untung ruginya. Nah ini ada ujian tersendiri. Apakah kita bisa meraba diri? Bisa. Oh kenapa saya diuji begini? Barangkali uang yang masuk, ada uang yang tercampur dengan subhat, atau caranya yang tidak baik, yang kurang diterima. Ini harus muhasabah, introspeksi. Tetapi kita sadar ujian itu pasti ada akhirnya. Maka jangan sekedar bersabar, oh ini ujian, ya betul ujian buat saya, insya Allah saya jalanin. Maka ketika kita menjalani, itulah pentingnya kita bertawakal, usaha dan doa. Orang usaha doang teh, nggak ada doanya, ya nggak usaha mulu, itu orang yang sombong. Dia nggak percaya bahwa semua hasil usahanya itu dari Allah, rezekinya dari Allah. Ada yang doa doang, nggak ada usahanya. Itu orang malas. Ibu doa setiap habis sholat duha, ya Allah rezeki laki saya kalau masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih ada yang di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih dikit banyakin ngapa. Boleh ada ngapanya. Ya bu, ya bu. Tapi suami nggak usaha, ya percuma. Suami berangkat ngojek, ibu doain. Tuh, alhamdulillah pulang ngojek 11:30. Gimana papi? Umpama ngojeknya hari ini hasilnya alhamdulillah mah berkat doa mama dapat 7 juta. Girang istri. Ya Allah, istrinya ngeliat ke depan rumah, ngomong-ngomong motor papa kemana? Agak taunya digade. Ibu, artinya Pak Sukiman berbisnis semua, bukan kita semua diuji kok. Kita diuji dengan harta, diuji dengan kemiskinan, kekayaan, diuji dengan jabatan, dengan usaha kita, diuji dengan istri kita, anak kita, keluarga kita, macem-macem. Semua itu buat apa? Pak Sukiman untuk menambah kekuatan dan keyakinan imannya bahwa setiap ujian badai pasti berlalu. Amin, amin. Alhamdulillah. Mantap, Baik, Pak. terima kasih Ya. Ustaz Tilai atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan kepada jamaah ibu-ibu untuk Ayo. mengajukan pertanyaan. Silakan, boleh Nanya berdiri. lagi. Baik. Maaf Atas ya, nama Sukiman ya. atas nama, iya boleh, silakan. Yang mana ini? Boy? Baik. Mic-nya. Oh, itu dulu. Silakan Ibu nanti di segmen iya. berikutnya atas Oh, nama iya. Hani. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Yang Nanti di mana? segmen Ini. berikutnya Ibu ya. Yang Hani yang Iya. mana? Oh, oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, sesuai yang tadi Ustadz ucapkan bahwa ada beberapa takdir yang bisa diubah dengan usaha dan doa. Tapi saya kadang merasa Ustadz saya sudah berusaha keras dan sudah berdoa, tapi seringkali hasilnya masih jauh dari harapan saya atau masih sering gagal. Di titik ini tuh saya kadang bertanya-tanya, ini tuh memang usaha atau doa saya yang masih kurang, atau memang Allah sedang mengarahkan jalan saya ke takdir yang lebih baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Dari saudari Hani. Hani. Teh Hani, setiap kita sudah berusaha keras, sudah berdoa, sudah usaha, tapi hasilnya nggak maksimal, nggak sesuai yang kita inginkan.
Maka kan tadi sudah jelas ayatnya. Jangan kau menyangka itu jelek untukmu padahal baik untukmu. Jangan kau menyangka menurut kita itu baik tapi menurut Allah nggak baik. Maka ada cara yang lain untuk terus kita berdoa, bertawakal, berusaha dan nanti akan ada ending hasilnya yang terbaik. Kalau tidak hari ini, kalau tidak minggu depan, kalau nggak bulan depan, lama amat ya. Iya, itu kan kita diuji kesabaran kita, benar Bu? Nabi-nabi Allah, nabi-nabi yang diutus ke muka bumi ini kan semua diuji. Puluhan tahun sakit, puluhan tahun susah, miskin. Nabi Nuh diujinya luar biasa. Dengan keluarga, diuji dengan apa? Jamaah dan umatnya. Nabi Nuh jamaahnya itu diceramain, dia tekap kupingnya. Ceramah itu non profit. Enggak efisien, enggak bagus. Bahkan kalau ceramain itu marah-marah. Umatnya marah-marah, dikasih umur 950 tahun. Cuma punya pengikut jamaahnya cuma 100. Berarti kan setiap 100 tahun 10 orang. Kiai mana kalau ceramah puluhan tahun yang ngikutin santrinya cuma 1. Berhenti. Kalau kita berhenti. Partai mana yang buka ngikut pemilu tiap 5 tahun tapi yang nyoblos cuma 1. Berhenti, bubar. Tapi Nabi Nuh enggak tuh, bener kan? Nabi Nuh enggak, dia langsung request kepada Allah, ya Rob, umat saya enggak bener ini begini, turunin azab aja udah, saya sewot dong. Nabi Nuh sewot. Ya udah Nuh, kalau begitu nanti aku turunin banjir kata Allah. Oh, terus kamu bikin perahu, perahunya dari mana ya Rob? Pakai kayu dong, kayunya dari mana? Nanam dulu dong. Ya Allah, nanam dulu bikin perahu. Bikin perahu di tengah kampung, perahu ditambah lagi komen yang agak bener. Karena netizen begitu plus 62. Ya enggak, orang ngelihatnya nilai hasilnya doang, prosesnya enggak. Maka Neng Hani insya Allah terus berjuang, terus berdoa. Kenapa? Yakin. Kalau orang sudah yakin, hakul yakin, ainul yakin, yakin inilah yang terbaik buat kita. Jangan kita ngeluh. Tuhan mah gak sayang sama gua. Tetangga gua enak banget ya, no kemana-mana punya mobil, punya ini, punya itu. Ya Allah, lah gua begini aja. Ya kan? Itu kadang-kadang iman kita bisa turun. Maka teruslah kita untuk menambah kekuatan keyakinan. Yakin bahwa ujian pasti ada. Ada yang dikasih rumah tangga 15 tahun. Gak punya keturunan. Usaha doanya udah siang malam, usahanya juga banyak, bener teh? Tapi belum bisa dikasih keturunan. Mungkin kalau dikasih keturunan dia belum bisa mendidik anak. Kita nggak tahu. Ada yang baru nikah 2 bulan udah beranak. Baik. Ayo terus Hani. Baik. Kita terus istiqomah. Yakin bahwa takdir Allah nggak ada yang salah. Amin, amin. Baik, Terus Masya Allah. Terima kasih Ustaz Tile. Boleh duduk kembali? Boleh. Baik, Masya Allah pemirsa, dengan tema yang menarik ini bagaimana kita terus bertawakal menerima takdir Allah yang insya Allah tidak akan pernah salah. Insya Allah akan diteruskan oleh guru kita Ustazah Syifa Nur Fadilah di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu, Sarung Kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bertawakallah, takdir Allah tak pernah salah. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Di segmen 1 tadi kita mengerti bahwa bagaimana takdir itu setelah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimanakah kita ketika kita mampu agar kita bisa ikhlas menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita Ustazah Syifa Nur Fadilah akan menyampaikan kepada kita semuanya. Silakan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah sekalian Masjid Baitul Hakim Cipinang apa? Muara ya ibu-ibu ya. Yang hadir Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di masjid maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Para guru-guru, wabil khusus guru kita, Al-Ustadz Tile, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ibu Bapak yang hadir juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah panjang lebar guru kita tadi bahas tentang takdir, qadha, qadar, ketetapan Allah, apa yang sudah Allah tetapkan buat hidup kita. Kayaknya kalau ditanya satu-satu, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak, kita semua punya masalah dalam hidup. Ini wajah-wajahnya pengen curhat tapi malu. Betul ya? Tiap kita punya ujian, tiap kita punya masalah, nggak ada manusia yang hidupnya tanpa ujian. Gak ada manusia yang hidupnya tanpa masalah lika-liku. Cuman bentuknya aja yang beda-beda. Ada yang diuji dengan tidak punya keturunan. Ada yang diuji dengan perekonomian. Ada yang diuji dengan pasangannya sendiri. Ada yang diuji dengan mertuanya. Ada yang diuji dengan menantunya. Ada yang diuji bahkan dengan orang tuanya, dan ada yang ujiannya datang dari dirinya sendiri. Orang mah nggak nguji dia yang suka nguji orang. Banyak gak kira-kira yang begitu? Banyak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Manusia yang hidup siapapun selama dia masih napas, dia masih punya kesempatan hidup, dua ujiannya. Bisyarri wal khairi, kadang diuji dengan keburukan, kadang ujiannya kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ujian tuh bukan cuman bentuknya buruk aja. Yang baik-baik juga ujian. Dikasih suami ganteng, ujian gak Bu? Ujian. Punya istri cantik, ujian. Punya harta banyak, punya anak juga ujian. Jadi semua yang kita genggam, dunia yang kita miliki itu ujian. Maka jangan pernah merasa lepas, tenang, saya kaya raya, istri saya cantik, suami saya tampan, anak saya banyak. Mungkin itu ujian kebaikan yang selama ini kita lupakan. Dan ketika kita sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kita yang meratap. Banyak yang kita nyalahin takdir, tadi udah dijelaskan oleh guru kita, takdir itu ada dua, ada mubrom, mu'allak. Dan kita kalau ngelihat takdir itu lihat dari 3 perspektif pandangan. Satu, takdir melalui perspektif Allah, pandangan Allah. Semua takdir yang ada menurut Allah itu takdirnya mubrom. Gak ada yang gak Allah ketahuin, udah ditetapin sama Allah. Yang kedua, takdir versi malaikat. Menurut perspektif malaikat, takdir itu apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Ada yang mubrom, ada yang mu'alak, ada yang nanti bisa berubah. Dan yang ketiga, takdir perspektif manusia adalah takdir itu semua menurut kita mu'alak. Kan kita kerjaannya cuman ikhtiar, belum tahu matinya kapan, belum tahu jodohnya siapa. Udah dapet jodoh kita ngeluh, ya Allah ngapa laki saya model begini. Bu, Ibu, bahagia gak dengan suami? Bapak bahagia gak dengan istri? Mau diganti apa enggak? Keceplosan ini kayaknya. Bu, Ibu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita punya keluhan, betul ya? Kita punya pasangan, ya Allah ngeluh ngapa dulu yang saya kawinin dia ya? Coba sama yang itu, saya nggak begini. Itu kan menurut kita. Dan menurut kita semua takdir yang kita jalanin mu'alak bisa berubah. Padahal semua yang sudah terjadi di muka bumi ini, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, itu semua sudah yang terbaik menurut Allah. Wa kana dzalika 'alallahi yasir, mudah bagi Allah merubah. Ada orang yang lahirnya miskin, tapi gara-gara dia berusaha dan usaha itu bagian takdir.
Dia usaha berubah jadi orang kaya. Ada yang lahir kaya raya gara-gara leha-leha nggak mau usaha jadi miskin. Maka leha-leha itu juga bagian dari takdir. Kita cukup dua tadi kata Ustadz Tile. Berusaha, berdoa, balance. Usahanya jalan, doanya juga diangkat terus tangannya. Kembalikan kepada Allah. Ini biar ikhlas nerima takdir. Apa yang harus dilakukan kata Nabi SAW Bapak Ibu pertama jangan lupa baca doa ini. Apa doanya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ya Allah, saya nggak ada daya upaya, saya nggak ada kemampuan, saya nggak ada ilmu pengetahuan. Saya kembalikan kepada Allah yang terjadi hari ini untuk saya, ini yang terbaik. Maka ikhlas itu sulit tadi, banyakin doa untuk ikhlas. Yang kedua, bagaimana agar kita ikhlas menerima takdir Allah, yakin dan ridho. Coba belajar lagi, lihat kisah para orang-orang solih sebelumnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Kita banyak mengira ujian kita paling berat, masalah kita paling sulit. Padahal nabi-nabi sebelumnya ujiannya lebih berat lagi. Masat sumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Ada yang baru diuji baksa, ya ramah tamah. Baru yang naik lagi dharra, ujian lebih besar. Ada lagi wa zulzilu sampai terguncang batinnya, fikirannya. Tapi apa kata para nabi ketika diuji oleh Allah? Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Ya Allah, ujian Allah banyak tapi pertolongan Allah lebih banyak. Dekat datang buat kita semua. Maka husnuzon itu yang terbaik bagi Allah. Lihat orang yang ujiannya hidupnya lebih susah dari kita. Insya Allah kita akan lebih ikhlas menjalani kehidupan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Syifa atas tausiah yang disampaikannya. Bertawakal dan juga mungkin ridho dan juga ikhlas ketika kita menerima takdir itu mungkin tidak mudah. Nah, kita akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Ustazah Syifa. Ibu Ingrid, silakan boleh berdiri Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah, sebagai seorang ibu yang bekerja, jadi pasti ada hal-hal yang menjadi konsekuensi kita yang kadang di luar harapan kita juga gitu ya. Lalu kalau di dunia bekerja ini kita juga nggak bisa ngontrol kan ya, karena kan bukan ada di kendali kita gitu. Yang ingin saya tanyakan itu dalam dunia bekerja itu apakah persaingan ya, di persaingan usaha atau persaingan bekerja itu tetap bisa kita terapkan bertawakal dengan sikap tawakal ya. Lalu sebagai seorang ibu juga bagaimana cara menerapkan sikap tawakal kepada anak-anak di era yang sudah sangat digital sekarang ini, dan bagaimana caranya supaya mereka itu mudah gitu, mengerti, mudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persaingan dalam dunia kerja itu perlu, ya, betul Bapak Ibu ya. Jangankan dunia kerja, ibadah aja perlu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan fastabiqul khairat. Saling kalian berlomba-lomba, bersaing boleh, tapi khairat dalam kebaikan. Saingannya sehat, jernih, murni, tidak menjatuhkan orang lain. Kasih kemampuan kita, kredibilitas kita, pengabdian kita, loyalitas dan lain sebagainya. Ada orang yang pengen maju, dia bersaing, tapi saingannya bukan fastabiqul khairat. Halo, Bapak Ibu, masih hidup? Masih. Saya lanjutkan ini ya. Ada yang bersaing tapi saingannya nggak sehat, menjatuhkan, fitnah, namimah, adu domba, ghibah, membicarakan keburukan, bermuka dua, mengkambing hitamkan, di sana sini ucapannya beda. Itu saingan yang tidak Allah ridhai. Jadi bersaing boleh dengan catatan tadi fastabiqul khairat, saling kalian berlomba dalam kebaikan di perkara apapun, dunia, akhirat, kebaikan, amal, pekerjaan. Ini yang pertama. Yang kedua,
bagaimana menerapkan sifat tawakal. Jadi tawakal dalam bekerja boleh, tapi jangan cuman udah deh, orang juga tahu kemampuan saya mah tawakal aja. Tapi tidak ada usaha, sama saja bohong. Yang kedua, bagaimana tawakal dalam mendidik anak di era digitalisasi zaman sekarang. Udah saya kasih handphone, saya udah ngajarin ngaji, ngedidik, masukin sekolah yang mahal. Dia udah bertanggung jawab, saya yakin dia bisa ngejaga dirinya sendiri. Mohon maaf punten Bapak Ibu sekalian, banyak sekarang kasus kriminalitas, pelecehan seksual, kemudian lagi kekerasan pada anak dan lain sebagainya. Salah satunya faktor yang terjadi bukan karena murni 100% kesalahan anak-anak kita. Tapi ada andil orang tua yang cuek. Maka sekarang yang jadi reminder muhasabah penting buat kita, orang tua yang jadi orang tua yang dititipkan amanah anak saat ini, satu yang harus dia lakukan, kudu perhatian ekstra sama anak, jangan cuek. Karena banyak sekali pelanggaran norma agama dan lain sebagainya. Ini kasusnya gara-gara orang tua yang gak perhatian sama anaknya. Biarin aja dikasih HP, biarin anteng diem. Gak tahu anaknya lihat apa di handphonenya. Biarin aja main sama kawannya udah gede, nanti pulang dia gak tahu di luar sana seperti apa. Maka jadilah bestie forever, teman yang baik buat anak. Anak bisa ngobrol, curhat dan lain sebagainya. Ini minimal harus keterbukaan saling ngobrol satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Syifa. Boleh duduk kembali. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikut. Nah, segmen berikut pemirsa, segmen 3 dan juga 4. Nanti kita selain kita buka pertanyaan lewat jamaah, kami juga persilahkan dan kita buka pertanyaan lewat Instagram, lewat akun @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi, akun Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Di situ, para netizen yang sudah masuk lewat kolom komentar, kami akan bacakan yang insya Allah nanti akan jawab guru-guru kami. Nah, sebelum itu pemirsa, guru kita Ustadz Tile sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, dan di segmen ini saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram, dan juga kami masih persilakan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para jamaah. Terlebih dulu kami akan bacakan pertanyaan lewat Instagram yang ditujukan ke Ustadz Tile ini. Assalamualaikum Ustadz, ini atas nama Heri Setiawan. Ustadz, saya merasa sudah usaha atau ikhtiar bekerja maksimal, tapi hasilnya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Apakah artinya ikhtiar saya kurang keras atau tawakal saya yang kurang ini Ustadz? Ustadz Tile, fadal. Terima kasih Heri Kurniawan. Heri Setiawan. Heri Setiawan, alhamdulillah kerja keras udah, usaha udah, doa juga udah. Pertanyaannya saya tawakal juga udah. Apakah ikhtiar saya enggak maksimal atau tawakal saya yang kurang? Kan begitu pertanyaannya Bu. Jadi enggak ada yang menurut kita konsep kita bisa disamakan dengan konsep Allah. Matematika manusia beda dengan matematika kita teh. Beda. Kalau kita 1 dikali 1 menurut manusia hasilnya pasti 1 kali 1? 1, masa 2? Halo, 1 dikali 1 ya 1, itu logikanya jelas. Tapi bagi Allah 1 dikali 1 bisa 10, bisa 100, bisa 1000. Dan kurang mencukupi. Ya Allah Ustadz, saya udah kerja gaji saya 2,4. Kok 2,4? Iya, tanggal 2 gajian, tanggal 4, umpama. Ya kan, tapi tidak mencukupi. Semuanya masih serba kekurangan. Kembali lagi kepada kita, pakai logika dulu, konsep sederhana. Kita terapkan apa itu konsep sederhana? Antara kemampuan dan kebutuhan seimbang. Kita mampu beli handphone, tapi nggak butuh buat apa? Udah ada handphone yang lama, ya kan? Sebaliknya kita butuh banget HP, tapi nggak mampu, jangan maksain. Kebanyakan kita kan maksain teh. Maksain po. Laki gajinya enggak seberapa tapi minta beliin gelang yang kayak pelek becak.
Ya kan, kemampuan dan kebutuhan nggak seimbang. Maka di mana salahnya? Nggak ada yang salah. Terus tetap berusaha. Dulu Rasulullah ada sahabat masuk masjid. Kemudian dia bawa onta, ontanya dilepas aja sama dia, nggak diikat. Diomelin sama Rasulullah, ikat dulu, ntar hilang. Kan begitu. Kalau udah diikat kita tawakal kepada Allah. Artinya ada usaha. Kalau nggak ada usaha yang keras itu Bu tidak membohongi hasil. Umpamanya hasil yang nggak semaksimal kita, nganya manusia itu terlalu banyak kurangnya, ya kan Bu? Kurang syukurnya, pengen ini, pengen itu, pengennya manusia banyak, tetapi Allah kasih segitu, sebenarnya syukur yang kurang. Bener, kalau kita syukuri insya Allah cukup Bu. Hidup yang enak itu kan cukup, ya kan? Cukup, ada mau beli mobil cukup duitnya, ya kan? Cukup. Insya Allah kita senantiasa bisa dan pandai bersyukur. Ya, tawakal terus, usaha terus, ikhtiar dan doa. Insya Allah yakin, jangan memaksakan diri kita dan memaksakan kehendak. Karena ketentuan Allah lebih indah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Dili atas jawabannya yang sudah mengajukan pertanyaan lewat Instagram. Nah, kami persilakan kembali kepada para jamaah. Kepada jamaah ibu-ibu, silakan boleh berdiri yang sudah disiapkan mic-nya, diperkenalkan namanya dan silakan disampaikan pertanyaannya dan akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini kita telah banyak mendapat ilmu walaupun baru berapa jam ya Ustadz dan Ustazah. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Saya, lupa. Iya. Sudah tadi Pak. Belum Ibu. Saya Yeni Taufik. Ibu Yeni Taufik, Iya. Baik. Nanti muncul di layar kaca nih Ibu Yeni Taufik. Iya Pak. Baik, Terima silakan kasih. Ibu. Pada sore hari ini judul kita adalah bertawakalah, takdir Allah tak pernah salah. Dari tadi kita sudah mendengarkan tawakal dan takdir. Yang ingin saya pertanyakan, jika takdir Allah itu sudah ditetapkan, apa gunanya kita berusaha dan bertawakal? Begitu Ustazah dan Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah. Ya, ini berkaitan dengan konsep ikhlas ya. Setelah takdir itu terjadi, kita temui banyak dari hati kita yang tidak menerima, kemudian kita ungkit. Ngapain saya ibadah kemarin ya? Ngapain saya takwa? Ngapain saya doa sama Allah, ngangkat tangan tiap malam tahajud 12 rakaat? Kan ada orang yang kalau tahajud punya hajat doang Ustaz. Gitu ya, lagi punya hajat tahajud. Ada yang sholat Jumat karena lagi punya hajat gitu ya. Ada yang solehnya karena momentum saja. Solehnya karena tempat lagi ke Mekah, Madinah tiap waktu sholat. Zuhur jam 12, jam 9 udah berangkat ke masjid. Tapi nyampe Indonesia dia nggak sholat, ditanya kenapa nggak sholat, udah saya rapel semuanya di Mekah Madinah katanya. Nah ini ada orang ibadah cuman momentum waktu saja. Ya dia lupa kalau Allah itu fi kulli zaman wal makan. Ada di setiap tempat, ada di setiap waktu. Nah ketika kita ditakdirkan satu hal oleh Allah berarti kan diuji keikhlasan kita. Apa yang engkau doakan ternyata bukan itu yang terjadi. Apa yang sudah engkau kerjakan ternyata hasilnya bukan itu yang engkau inginkan. Lalu bagaimana, apa yang harus engkau lakukan? Menerima takdir Allah dengan ikhlas, meningkatkan ketakwaan atau mungkin jauh dari Allah. Punten mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ada orang dia bercerai, rumah tangganya rusak, pasangan suami istri. Ketika bercerai istrinya yang tadinya soleha jadi solehot. Mohon maaf ya. Istrinya yang tadinya nutup aurat jadi buka aurat. Begitu ditanya, ibu Bu Haji ngapa buka aurat? Karena saya tersakiti dengan rumah tangga saya. Bukannya makin dekat sama Allah, ketika datang ujian malah makin jauh. Nah di sini diuji oleh Allah bagaimana bentuk keimanan kamu. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu cirinya 3 dalam kitab Risalatul Qusyairiyah. Yang pertama, orang yang ikhlas itu menganggap pujian dan celaan sama. Dipuji dia nggak terbang, dijatuhkan dia nggak down juga. Pujian dan celaan sama aja bagi dia. Karena yang dituju apa? Allah, ridha Allah.
Yang kedua, dia lupain amal baik yang dia lakukan. Ya Allah, saya udah doa, saya udah sedekah, tapi kenapa saya nggak kaya-kaya? Kok ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah, nggak pernah ngangkat tangan, kaya raya hidupnya ya Allah, gitu. Jadi ikhlas itu lupain amal baik kita, nggak usah diingat, itu urusan Allah. Dan yang ketiga, lupakan hak amal baik. Contoh, dengan amal baik yang kita lakukan, ya Allah saya sedekah 1 juta. Saya berharap nanti dibalikin 1 miliar sama Allah. Kan ada yang begitu. Sedekah niatnya bukan karena Allah, tapi biar dapat balasan lebih baik. Saya nolong orang, biar kalau saya susah ditolong lagi sama dia. Rupanya nggak ditolong, kecewa kita. Udah saya tolong, kalau bukan karena saya nggak bisa begitu dia tuh. Mulai hati kita mengumpat, tidak terima dengan takdir Allah. Kenapa? Karena masih pengen balasan dari hak amal baik itu. Maka kuncinya adalah setelah dapat ujian, takdir yang ada tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan, kembalikan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Yang Allah takdirkan sudah yang terbaik. Punten, mohon maaf, ada orang yang dikasih miskin terus. Kenapa saya nggak kaya-kaya? Takutnya kalau dia kaya, menurut Allah gitu ya, kata Allah, aku jadikan engkau kaya, tapi engkau jauh dariku. Udah nggak apa-apa engkau nggak kaya raya, tapi engkau nggak seperti Korun. Jadi husnuzon kepada Allah itu penting. Ana inda zonni abdi bi. Dan yang terakhir, kalau ngomong yang baik-baik. Karena doa itu berasal dari ucapan yang sering kita ucapkan. Doain yang baik, ucapin yang baik, itu yang akan terjadi di masa yang akan datang, insya Allah. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam menerapkan konsep ikhlas, khususnya di poin kedua dan juga ketiga tadi Ustaz ya. Karena ini umum terjadi dan sulit untuk kita lakukan. Nah pemirsa, kami persilahkan kepada para jamaah laki-laki atau jamaah bapak-bapak, Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey untuk boleh berdiri dan diajukan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey Abu Malik. Saya mohon penjelasannya ini kepada Pak Ustadz Tile supaya kami lebih mantap. Apa perbedaan antara tawakal dan pasrah? Dan bagaimanakah pasrah itu menurut perspektif agama Islam? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Tile. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jeffrey, Jager Priuk. Mantap. Pertanyaannya pasrah dan tawakal. Masya Allah. Pasrah dan tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah setelah kita usaha. Usaha dan doa. Baru kita bertawakal. Artinya apa? Karena sudah kita jalanin tuh. Kewajiban kita berdoa dan berusaha. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Kalau pasrah itu tanpa ada harapan. Pasrah itu tanpa ada harapan. Ya aku mau pasrah aja. Biarin dah miskin begini. Enggak ada usaha. Ya enggak apa-apa. Nah ini artinya pasrah ini lebih konotasinya lebih tidak mengandalkan Allah. Tidak bisa menghadirkan Allah di situ. Dengan tawakal kita bisa menghadirkan Allah bahwa yakin Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Pasrah, berdoa, nanan begitu kan? Kalau kata bahasa Betawi, biarin dah gue mau begini, enggak ngapa-ngapa. Enggak apa-apa gue mah harus susah, biarin dah. Ya enggak apa-apa gue mah, lu mah enak. Nah itu timbulnya begitu, lu mah enak. Enak itu kan ada mau orang mulu Bu. Ya kan? Lu mah enak, kata tukang beca nih, naik sedan enak banget naik sedan, ya Allah adem ada AC-nya gak kepanasan. Kata yang naik sedan lain lagi ngomongnya, tukang beca enak banget tidur di bawah punan, anteng banget, gak ada yang godain, gak ada yang gangguin ya kan. Padahal yang di sedan puyengan lagi palanya, bener, karena dicari-cari KPK. Nah pasrah dan tawakal itu berbeda. Jadi Bang Jeffrey, kita pasrah itu, tawakal itu menghadirkan Allah dengan keyakinan bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita. Insya Allah begitu kira-kira. Pokoknya harus yakin
Tawakal jangan pasrah doang, ya enggak? Kayak lagu dong ya. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Pasrah banget ya dia. Ya, Baik Ustaz, nanti kalau diteruskan jadi satu album nih. Baik Mas Al, Ya, terima begitu, kasih Bang Ustaz Jeffrey. Tili atas Maafin ya. jawabannya. Dan kita masih berikan kesempatan pertanyaan atau sesi tanya jawab ini kepada para jamaah dan juga Instagram. Juga kami akan bacakan yang sudah masuk @damai_indonesiaku_TV1. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, dan seperti biasa kami akan bacakan pertanyaan lewat Instagram dan juga kami masih persilakan pertanyaan sudah masuk yang sudah disiapkan dari para jamaah. Atas nama Ismi7 kami akan bacakan Instagram terlebih dahulu yang akan dijawab oleh Ustazah Syifa, begitu ya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, saya bisa yakin sama takdir Allah. Kalau yang saya rasakan sekarang justru kehilangan, kegagalan. Oh, maksudnya bagaimana saya bisa yakin akan takdir Allah kalau yang saya rasakan sekarang ini justru kehilangan, kegagalan, dan juga rasa sepi. Wah, ini kayaknya Gen Z ini yang tanya nih. Silakan Ustazah Syifa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya anak-anak Gen Z ini pertanyaannya nggak jauh dari mental health. Kegalauan Kesehatan ya. mental ya. Dikit-dikit galau, anxiety, kemudian gampang mendiagnosis diri sendiri. Saya kena penyakit mental nih katanya. Wah, saya ini dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang sekarang luruh di zaman sekarang adalah banyak anak-anak kita yang mungkin jauh dari agama, ya. Penyebab hati tidak tenang, gampang menghakimi Tuhan sendiri, menghakimi takdir yang ada, diantaranya satu karena mungkin kita jauh dari ulama, kita jauh dari ahli ilmu, kita jauh dari majelis-majelis yang memberikan ketenangan. Akhirnya gampang menghakimi setiap episode kehidupan yang sedang kita jalanin. Coba kalau orang terus belajar, nyari ilmu, dia tahu kalau dia tidak tahu dan dia mencari tahu. Ada orang yang dia nggak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, udah gitu nggak mau nyari tahu gitu. Maka mudah-mudahan kita, kalaupun kita di tingkatan orang yang belum tahu, kita terus mau belajar mencari tahu, nyari ilmunya. Ketika kita dihadapkan dengan kegagalan, kehilangan orang yang disayang, kemudian lagi hal-hal buruk yang mungkin menimpa kita, pertama yang harus diresapi, yang jadi muhasabah diri, self talk kita adalah coba banyak-banyak tasyakur, tahadus bi ni'mah, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, kayaknya yang Allah berikan itu lebih banyak yang baik-baik deh daripada yang buruk-buruk. Itu yang harus kita resapin. Yang jadi pertanyaan kita ini selama ini setiap hari yang sering kita pikirkan keburukan yang menimpa kita atau hal baik yang sering datang kepada kita. Kebanyakan yang kita pikirin yang buruknya aja, kenapa sih saya kehilangan, kenapa sih saya gagal, kenapa doa saya nggak diijabah, kenapa. Nah itu akhirnya keluhan itu terus menumpuk. Lupa bersyukur sama Allah. Salah satu penyebab doa itu nggak diijabah sama Allah, ini sering bertanya-tanya kita. Syekh Ibrahim bin Adam ditanya sama jamaahnya, wahai Syekh, kenapa sih kita sering angkat tangan doa minta sama Allah tapi nggak pernah dikabul tuh apa yang kita minta sama Allah? Maka beliau menjawab, ada 10 dosa yang menghalangi doamu terkabul oleh Allah. Ada hijab. Salah satu yang membuat doamu terhalang dikabul adalah akaltum ni'mata rabbikum falam tashkurulah. Kamu tuh tiap hari nikmatin apa yang Allah beri tapi lupa ngucap alhamdulillah. Lupa mensyukuri nikmat tersebut, yang diingat yang buruk-buruknya doang gitu. Jadi itu tasyakur dengan nikmat Allah. Yang kedua, kita belajar lagi flashback, lihat kisah orang-orang sebelumnya. Ya Allah, ujian kita mah belum apa-apa. Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun diuji, kena penyakit, ditinggalin sama pasangannya. Semua ujiannya berat. Kita mungkin salah satunya doang ujiannya. Tapi ngeluhnya sudah paling dia yang diuji. Si paling diuji begitu ya. Yang lain gak ada yang kayak dia ujiannya, ya itu salah. Terus belajar, lihat kisah orang-orang sebelumnya. Dan yang ketiga, yakini bahwa yang terjadi itu yang terbaik. Ini terakhir ya, Baik Ustazah. Ustadz Sofyan. Jadi kemarin kita ada berita kapal terjatuh di India. Kapal terbang, pesawat,
Itu Pesawat terbang. jatuh baru take off udah jatuh ya karena nggak ada kekuatan untuk mengangkat. Ternyata ada salah satu kisah yang saya baca dari artikel, ada satu penumpang yang ketinggalan pesawat. Perempuan, mau ke London juga. Mungkin dia nangis, harga tiket pesawat mahal ya, belum perjalanannya. Dia bilang, kalau kita mungkin itu terjadi kepada kita, ya Allah, aduh duit dari mana lagi beli tiket pesawat. Aduh kenapa sih telat dan lain sebagainya. Qadarullah ketika dia lagi debat sama petugas imigrasi bandara, tiba-tiba pesawatnya jatuh, dapat info pesawat yang dia naikin jatuh. Jadi di balik doa yang tertunda, di balik takdir yang menurut kita buruk, ternyata ada hikmah dan itu menurut Allah yang terbaik. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah Syifa. Mungkin kita juga sering harus perlu maksud baik di balik kebaikan Allah inilah yang mungkin kita jarang melihatnya ya. Mudah-mudahan kita dibukakan hati kita untuk bisa melihat kebaikan-kebaikan yang disampaikan kepada Allah, kepada kita semuanya. Nah, kami persilahkan kepada para jamaah atas nama Pak Oki ya. Silakan Pak Oki yang akan dijawab oleh Ustadz Tile. Silakan Pak Oki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Tile yang baik hati. Pertanyaannya simpel aja Tat. Jadi ada kalimat ya, aku sesuai prasangka hambaku. Gitu. Saya masih bingung Tat, gimana nerapinnya gitu ya. Apakah takdir kita bisa ditentukan oleh pikiran kita gitu ya. Gitu aja Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Tile. Iya, terima kasih Pak Oki. Ongkos kirim Oki. Dapat aja Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaannya luar biasa. Jadi Allah itu ngikutin prasangka kita. Artinya ini bicara segala sesuatunya, ini udah bicara tasawuf, udah bicara masalah hati. Bahwa setiap perasaan kita itu tergantung, Allah itu bagaimana tergantung perasaan kita. Berarti kita harus husnuzon. Karena setiap sesuatu itu kita kadang-kadang kurang husnuzon. Jangankan nama sesama makhluk, sama Allah aja sering suuzon. Jangan-jangan Tuhan gak sayang nih sama gua. Kadang-kadang sama benda, sama barang kita juga suuzon juga seringnya. Kata kalau gua ngopi, emah gua kambuh nih. Nah akhirnya bener tuh, ngopi juga akhirnya kambuh bener, ya kan? Jangan makan durian, ntar darah gue naik nih asam urat. Nah itu dia. Nah kita dengan orang itu, makhluk aja nggak boleh suuzon, apalagi sama Allah, apalagi benda. Jangan Bang Oki. Kenapa? Karena kita itu harus husnuzon. Dasarnya agama, kata guru saya husnuzon. Contoh, mohon maaf Bu. Orang gila, kenapa sih sehat terus? Jarang sakit. Padahal yang dimakan itu yang diambil dari kotoran, dia kepanasan, kehujanan, bener kan? Kenapa? Karena udah hilang tuh rasa suuzonnya, dia husnuzon aja. Yang dia makan, yang didapat itu udah enak aja buat dia, bener Bu? Maka kadang-kadang kita harus sering-sering PA juga kadang-kadang. Iya begitu Pak Oki. Nah jadi kalau perasaan kita nggak usah lah, apakah itu bisa menentukan apa, udah aja perasaan kita baik, wah mau ini baik ntar juga Allah kasih begini, enggak juga, itu termasuk orang pemalas juga begitu. Oke lah ya biarin dah, ntar juga datang gue mah, ya elah ada yang ngasih makan. Kadang-kadang kita itu mengenyampingkan Allah. Ya. Kita nggak punya duit banget nih ya Allah, susah banget ini ya. Ada teman datang. Ji, lu punya duit, gue minjem apa? Ada nih gua. Alhamdulillah Ji, Masya Allah maksudnya. Ini kalau kagak elu. Gue gak bisa ngambil rapot bocah. Gue gak bisa bayaran sekolah nih, untung ada elu. Nah untung ada elu. Ya kan, untung ada elu. Jadi kalau Allah yang ngasih melalui perantara kan seperti itu. Jadi jangan sangkaan kita itu diartiin, udah gue sih menurut sangkaan gue aja, Allah juga tahu. Ya enggak, kalau gue begini lagi lapar begini insya Allah juga entar gue kenyang diri, enggak juga. Ya makanya ada di situ bentuk usaha. Nah itu bahasa tasawuf, tasawuf Pak Oki. Jadi kalau udah tasawuf itu udah tingkatannya lain, agak tinggi. Jadi ketika kita zikir, wirid, umpama bacaan-bacaan, amalan yang kita baca, yakin
Allah pasti akan bantu nih. Tuh. Amin. Jadi kita sangkaan kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Amin. barangkali. Tetapi dengan maksimal usaha. Baik, Ya, tetap betul, harus baca tasawuf. Makanya antara ilmu fikih dengan tasawuf kadang-kadang ini bentroknya begini teh. Ada pertanyaan fikih dijawab dengan jawaban tasawuf. Atau sebaliknya, pertanyaan tasawuf dijawabnya dengan jawaban fikih, nggak bakal nyambung. Jadi Pak Oki ntar kalau kurang puas nyari kepuasan di luar. Oke, sama saya. Baik. Makasih Pak Oki. Terima kasih Ustaz Tile atas jawabannya, dan nanti pemirsa di segmen berikut kita akan mendengarkan intisari ataupun kesimpulan dari apa yang disampaikan atau tema besar kita, yaitu bertawakallah karena takdir Allah tak pernah salah. Kita akan mendengarkan kesimpulan ataupun intisari yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, Ustazah Syifa dan juga Ustaz Tile. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru saya bilang bahwa di awal saya bicara, setiap kita diberikan musibah tergantung siapa yang diberikannya. Kalau orang baik-baik dapat musibah namanya ujian, pengen naik kelas. Yang kedua, ada orang setengah baik dikasih musibah namanya teguran. Ditegur, jangan begitu. Nah kadang-kadang kita ditegur nih seringkali nolak teguran dari Allah. Padahal itu suatu cara untuk bisa merubah ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga ada yang namanya persekot, panjer DP. Kalau orang nggak baik-baik dapat musibah namanya persekot. Setengah baik namanya teguran. Setengah baik tuh modelnya begini bang, sedekahnya rajin, korupsinya juga rajin. Ya kan, ngajinya getol, ngomongin orangnya getol tuh 50-50 ya kan. Tuh ditegur jangan begitu. Kalau nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, berbuat jahat terus, dikasih musibah namanya tegur, hukuman, dihukum, disetor dikit, di DP. Ya, artinya apa? Ini semua adalah ujian yang diberikan buat kita berupa takdir yang Allah berikan untuk kita bisa merubah untuk ke arah yang lebih baik. Ketentuan Allah pasti akan terasa indah kalau kita ikhlas menerimanya. Insya Allah kita semua bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan dan insya Allah diberikan takdir yang terbaik untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali merasa paling diuji, paling berat ya. Paling solih, paling bertakwa, dan kita merasa oh saya mungkin paling bertakwa maka ujian saya paling banyak. Kita lupa dengan kisah para nabi. Sujud kita baru sekali 2 kali. Para nabi sujudnya melebihi dari kita, tapi ujiannya juga lebih berat. Apa artinya? Kunci untuk tetap tegar menghadapi setiap takdir dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita butuh Allah. Kita harus mengenal Allah, ma'rifatullah. Untuk apa saya diciptakan? Ma'rifatun nafs. Apa tujuan saya hidup? Siapa Tuhan saya? Kemana saya nanti tempat singgah terakhir yang akan saya datangi? Itu yang harus jadi bahan introspeksi kita setiap harinya. Maka muhasabah diri bukan hanya dilakukan setiap awal tahun saja. Kemarin baru kita melewati tahun baru Hijriyah. Tahun baru Islam itu jadi momentum muhasabah diri. Tapi bagaimana setiap malam sebelum tidur kita banyak berdoa dan beristighfar. Karena orang yang benar-benar ikhlas menjalani takdir Allah, dia tidak akan lepas dari 2 hal tadi. Berdoa, beristighfar. Kenapa takdir saya demikian ya Allah? Mungkin karena dosa saya yang banyak dan menumpuk kepadamu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Bapak Ibu sekalian, terakhir, ikhlaskan hati kita dengan apa yang kita jalani. Ingat pesan Allah dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Setiap keburukan pasti ada kebaikan, setiap kesulitan pasti ada kemudahan, setiap rasa sedih yang kita sedang hadapi pasti ada kebahagiaan di akhir. Karena manusia hidupnya cuma berputar dalam dua hal, sedih, tertawa, sedih, bahagia, susah, senang. Itu dua hal yang terus akan berputar. Insya Allah jadi motivasi kita untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Terima kasih Ustazah Syifa Nur Fadilah dan juga Ustaz Tile. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi kuat iman kita untuk semakin bertawakal ke atas takdir Allah yang diberikan kepada kita semua. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan bermuhasabah bersama-sama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Ahmad Muslim Farid. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Ya Allah ya Rabbana, kami datang hanya semata-mata untuk duduk di majelis ilmu, majelis yang dimana dijanjikan Rasulmu sebagai raudhah miryadil jannah, taman-taman surgamu ya Rabb. Kami hadir mendengarkan nasihat guru-guru kami. Jadikan ini semua ya Rabb menjadi kemudahan untuk hidup kami, menjadi kemudahan keluarga kami. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu apabila di antara kami yang telah melakukan dosa kesalahan yang selama ini dari kecil hingga akil balik, mohon ampuni dosa-dosa kesalahan kami ya Rabb. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Segala puji milikmu ya Rabb. Anta nur, Kau yang telah memberikan cahaya kepada kami, cahaya iman Islam, sehingga kami mengenalmu ya Rabb, sehingga kami mengenalmu sebagai Tuhan kami. Terima kasih ya Rabb. Ya Rabb, jangan cabut kenikmatan ibadah kepadamu, kenikmatan kelezatan sujud kepadamu ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus ya Rabb, berikan kenikmatan iman Islam hingga akhir hayat kami, hingga akhir hayat kami ya Rabb. Allahumma lakal hamdu anta malikus samawati wal ardh. Wahai Dat yang menguasai langit bumi jagat raya ini, kami tengadahkan tangan kotor kami kepadamu ya Rabb. Ya Allah, satukan hati-hati kami, satukan hati-hati ulama umarok kami. Tidak ada pertikaian, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa pemirsa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koden Islim dengan narasumber kami yaitu Nurai Istiqbal. Beliau adalah mantan pemain film dewasa. Seperti apa perjalanan hijrahnya, saksikan dalam Sah Selalu Ada Hikmah. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mortentu Sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kami sakiti, pernah kami dzalimi. Berikan kesempatan kami untuk bisa membahagiakan orang-orang yang berjasa dalam hidup kami. Ayah ibu kami, ayah bunda, selipkan selalu dalam doa kita untuk ayah ibu kita tercinta. Ampuni beliau, maafkan kesalahan beliau, muliakan, bahagiakan beliau dunia akhirat ya Rabb. Guru-guru kami, ya Rabb, berikan kesempatan kami bertaubat sebelum kami wafat. Berikan rahmat-Mu saat detik-detik kematian kami. Mudahkan kami dalam menghadapi gonjangan sakaratul maut. Mudahkan kami dalam menghadapi gonjangan sakaratul maut. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah.
husnul khotimah. Wafatkan kami dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan rukuk sujud kepadamu ya Rabb. Dan tinggalkan, hadiahkan untuk kami anak cucu keturunan yang soleh solehah, anak cucu keturunan yang soleh solehah. Ya Rabb, setelah roh meninggalkan jasad kami, tubuh ini akan segera dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Kami mohon kepadamu ya Rabb, di majelis yang mulia ini ya Rabb, selamatkan kami semua dari siksa kubur ya Rabb. Selamatkan kami semua dari siksa kubur. Selamatkan kami dari siksa kubur. Selamatkan kami dari siksa api neraka. Selamatkan kami dari siksa api neraka ya Rabb. Takdirkan kami semua. Takdirkan kami semua ya Rabb menjadi penghuni surgamu ya Rabb. Menjadi penghuni surgamu ya Rabb. Menjadi penghuni surgamu ya Rabb. Perkenankan, izinkan